Halo, apa kabar? Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget dalam Islam, yaitu soal hukum waris, atau yang kita kenal sebagai mawaris. Nah, ini dia pertanyaannya. Soal warisan kan? Sesuatu yang harusnya jadi berkah, malah sering jadi sumber drama keluarga. Ini kejadian di mana-mana loh, bukan cuma di satu budaya aja. Menariknya, di dalam Islam udah ada solusinya yang sangat jelas, yaitu mawaris. Ini tuh bukan cuma sekedar aturan biasa ya, ini adalah sebuah sistem yang komplit yang diyakini datang langsung dari Tuhan, tujuannya yaitu tadi, biar nggak ada lagi yang namanya berantem gara-gara harta. Oke, sekarang kita coba kupas lebih dalam ya. Biar kita paham kenapa sistem ini dianggap adil dan kokoh banget, kita harus lihat dulu dasarnya dari mana. Jadi gini, hukum waris Islam itu berdiri di atas 3 pilar yang super kuat. Pertama tentu saja Al-Quran. Ini sumber utamanya yang ngasih detail pembagiannya secara matematis. Kedua, ada hadis, yaitu contoh langsung dari Nabi Muhammad gimana aturan ini dijalankan. Dan yang ketiga, ijma ulama, atau kesepakatan para ahli hukum Islam dari zaman ke zaman. Ketiganya ini bikin aturannya jadi lengkap dan nggak bisa diubah sembarangan. Nah, ini yang luar biasa. Ayat ini loh, turun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jauh sebelum dunia modern ngomongin hak properti buat perempuan, Al-Quran udah tegas bilang kalau perempuan punya hak waris. Mau hartanya sedikit atau banyak, hak tetaplah hak. Ini sebuah gebrakan keadilan sosial pada masanya. Ngomongin soal keadilan, yuk kita lanjut. Karena ini bukan cuma soal matematika loh, ada filosofi yang dalam banget di baliknya, tentang keadilan dan juga tanggung jawab. Inilah jantungnya mawaris. Ada kepastian hukum, jadi aturannya jelas dan nggak bisa diotak-atik seenaknya. Setiap ahli waris punya hak yang sama untuk dapat bagiannya. Tapi yang paling penting, hak yang didapat itu selalu sepaket sama tanggung jawab. Keseimbangan inilah yang bikin semuanya jadi adil. Nah, ini nih yang penting banget buat kita pahami. Sebelum keluarga mikirin hak waris, ada kewajiban yang harus ditunaikan dulu. Utang-utang almarhum wajib dilunasi, wasiatnya juga harus dijalankan. Ini menunjukkan betapa sistem ini menghargai amanah dan tanggung jawab, bahkan setelah seseorang tiada. Oke, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa sih bagian laki-laki kadang lebih besar dari perempuan? Jawabannya ada di keseimbangan tanggung jawab. Laki-laki dalam Islam itu punya kewajiban hukum untuk menafkahi seluruh perempuan di keluarganya. Ibu, istri, saudara, sampai anak perempuannya. Jadi, bagian warisnya yang lebih besar itu untuk menopang semua tanggung jawab itu. Sebaliknya, harta warisan yang diterima perempuan itu 100% miliknya. Nggak ada kewajiban buat dipakai menafkahi siapapun. Jadi ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal alokasi dana sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Oke, prinsip dasarnya udah dapet nih. Terus pertanyaan berikutnya, siapa aja sih yang sebenarnya berhak dapat warisan ini? Gampangnya, ahli waris itu dibagi jadi 2 kategori utama. Ada ahli waris utama, ini tim inti lah, pasangan, anak, dan orang tua. Hak mereka ini nggak bisa diganggu-gugat. Lalu ada ahli waris kedua, yaitu kerabat yang lebih jauh. Mereka ini baru bisa dapat bagian kalau dari tim inti tadi ada yang nggak ada. Biar lebih kebayang, yuk kita langsung lihat contoh kasusnya, biar nggak cuma teori kan? Oke, kita bayangin ada seorang bapak, sebut saja Pak D, yang meninggal dunia. Beliau meninggalkan seorang istri, 1 anak laki-laki, serta ayah dan ibunya. Total harta peninggalannya ada 1,2 miliar rupiah. Nah, gimana cara baginya menurut hukum Islam? Jadi, langkah pertama adalah kita bagikan dulu bagian-bagian yang angkanya sudah pasti di dalam Al-Quran. Karena almarhum punya anak, maka istrinya dapat bagian pasti sebesar 1/8, dari 1,2 miliar berarti 150 juta rupiah untuk sang istri. Selanjutnya, kedua orang tua almarhum juga dapat bagian pasti, masing-masing dapat 1/6. Jadi ayah dapat 200 juta, ibu juga 200 juta. Total untuk keduanya adalah 400 juta rupiah. Nah, setelah semua bagian yang pasti tadi dibagikan ke istri dan orang tua, sisanya kemana? Sisanya ini semua diberikan kepada anak laki-laki. Jadi dia yang dapat seluruh sisa hartanya. Dalam kasus ini, sisanya adalah 650 juta rupiah. Dan ini dia hasil akhirnya. Jelas banget kan, setiap ahli waris yang berhak dapat bagiannya masing-masing. Gak ada ruang buat debat kusir atau negosiasi. Semuanya sudah dihitung secara sistematis pakai aturan yang jelas. Mungkin kita jadi mikir ya, dengan semua aturan yang detail ini, sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa sistem yang udah berabad-abad ini masih relevan banget sampai sekarang?
Jawabannya sederhana. Sistem ini bertahan karena tujuannya mulia. Ia dirancang untuk mengatasi masalah utama kita di awal tadi, mencegah konflik. Dengan menghilangkan ketidakpastian dan rasa nggak adil, tujuannya adalah menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga. Ada kutipan keren banget dari Imam Syafi'i yang pas banget ngegambarin ini. Intinya, ini bukan cuma soal transfer duit, tapi soal menjaga ikatan keluarga dan mendatangkan berkah. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua merenung. Terlepas dari apapun keyakinan kita, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah sistem kuno yang dirancang untuk keadilan? Prinsip-prinsipnya tentang kepastian hukum, keseimbangan hak dan tanggung jawab, serta fokusnya untuk mencegah konflik, mungkin bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua.